Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, jadi di pembelajaran ini nanti akan kita bagi menjadi tiga pertemuan dari tema ini. Yang pertama adalah tentang jujur, kemudian di pertemuan kedua nanti kita bahas akan amanah, kemudian di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang istiqomah. Untuk di pertemuan pertama ini, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah kita belajar ini nanti anak-anak bisa menyebutkan pengertian jujur sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 42 dan juga hadis terkait. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan makna daripada jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 42 dan juga hadis terkait. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan anak-anak setelah belajar ini bisa menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi daripada surat Al-Baqarah ayat 42 dan juga hadis terkait. Oke, itu tujuan pembelajarannya anak-anak sekalian, dan mari pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian, dengan bacaan basmalah ini semoga Allah akan memudahkan kita dalam belajar, dibukakan pintu hati kita, dan pada nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin, Allahumma amin. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai tentang jujur ini, ada satu gambar, tolong bisa diamati dengan baik anak-anak sekalian. Apa menurut kalian dari gambar ini ya? Oke, coba kita lihat, diperhatikan dengan baik gambarnya. Gambar ini kira-kira mencerminkan tentang apa? Menggambarkan tentang apa? Ya. Oke, ada dua orang di situ mengerjakan ujian nampaknya ya. Ada kertas di depannya. Yang satu melihat punyanya sendiri, sementara yang satu matanya sampai melotot begitu memperhatikan jawaban temannya. Oke. Dalam bahasa kita apa itu anak-anak namanya? Mencontek. Ya. Oke. Mencontek ini ya. Mencontek ini nanti akan kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Materinya apa tadi? Jujur. Oke. Mencontek ini akan kita kaitkan dengan kejujuran. Oke ya. Oke, ditahan dulu. Oke, ketika sudah melihat gambarnya, coba kita tahan dulu. Oke. Sekarang kita akan bahas jujur itu apa. Dari yang sederhana dulu aja. Sederhana. Oke, jujur sama dengan apa? Sesuai dengan kenyataan. Oke. Ada lagi? Jujur itu apa adanya. Oke. Jujur itu tidak bohong. Oke, ya. Jadi jujur ya, oke. Jujur itu kebalikannya bohong. Kalau jujur itu sesuai dengan kenyataan, kalau bohong tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, ya. Sekarang ke pengertian yang lebih sedikit detail lagi. Apa itu jujur? Oke, diperhatikan ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tadi, di gambar tadi. Kalau anak mencontek begitu, berarti jujur apa enggak? Jujur. Jujurnya di mana? Kalau anak mencontek, oke, sekarang diurutkan begini. Anak mengerjakan ujian, itu oleh gurunya akan dinilai. Nilai itu sebagai ukuran kemampuan daripada anak yang dinilai. Ya, ketika anak itu nilainya bagus,
maka anak itu dianggap oleh gurunya sudah menguasai, sudah bisa menerima materi dengan baik. Kalau nilainya jelek, berarti anak itu belum bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, kalau dia mengerjakannya, kemudian tidak jujur, mencontek, melihat punya temannya, mencontek itu melihat punya temannya, artinya tidak jujur, berarti nilai yang dia dapatkan tidak menggambarkan apa yang dia kuasai. Betul? Betul, oke. Jadi kita sepakat bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Loh Pak, kalau kita mencontek nilainya baik, kan itu menyenangkan orang tua. Kalau sisi pandangnya begitu, ya sekilas seperti betul. Seperti mencontek itu bahkan sunnah setengah wajib gitu, supaya nilainya baik dan orang tua senang. Tapi anak-anak sekalian, dari perkara yang mungkin dalam tanda petik kalian melihatnya sepele seperti itu, ini akan menjadi benih yang sangat bermasalah di kemudian hari. Kenapa saya katakan begitu? Oke, kalau kemudian tendensimu, dasarmu, kamu mencontek dalam rangka supaya nilainya baik dan nilai baik itu menyenangkan orang tuamu, besok ketika kalian sudah besar, bisa jadi kalian akan punya pikiran yang sama. Maksudnya gimana? Orang tuamu kalau kamu kerja dapat hasil yang banyak, uang yang banyak, senang apa enggak? Senang. Kemudian kamu berpikir, supaya orang tuaku senang, aku kerja dapat uang banyak, sudah saya enggak mau repot, ngerampok bank. Ya mana? Mencuri. Atau apalah yang jalan pintas seperti itu, ngerampok bank, kamu dapat uang 1 miliar, kamu pulang, Pak, Bu, ini saya kasih rezeki hari ini, saya dapat uang banyak 1 miliar Bu. Hah? Dari mana Mas? Orang tuamu tanya, kamu jawabnya apa? Ngerampok bank Bu. Kira-kira orang tuamu bagaimana? Ya kacau kan begitu ya. Menyenangkan orang tua itu baik, bahkan wajib, tapi caranya harus benar ya. Jangan kok ngerampok begitu. Sama ketika kamu sekolah, supaya orang tuamu seneng, kamu harus jadi anak yang pinter, dalam tanda petik bahasanya begitu. Jadi anak yang pinter ya. Jadi supaya kamu dianggap pinter, dapat nilai bagus, kemudian ambil jalan pintas, nyontek, tidak boleh. Itu tidak jujur. Oke ya, kita sepakat. Dan kesepakatan ini supaya menjadi ilmu yang bermanfaat harus kita jalankan. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu kita tahu. Ilmu itu kan kita tahu. Kita tahu dan kita menjalankan apa yang kita tahu. Kalau kita tahu bahwa mencontek adalah tidak boleh, karena itu tidak jujur, maka jangan dilakukan supaya ilmu kita manfaat. Oke ya? Oke. Begitu anak-anak sekalian. Jadi kalau kita mengaitkan gambar tadi tentang mencontek dengan materi yang kita bahas hari ini. Oke. Berikutnya, Pak, kenapa kita harus jujur? Oke, kira-kira kenapa? Kenapa kita harus jujur? Oke. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa jujur ini perintah agama. Nanti di bagian berikutnya kita akan bahas dalilnya. Kita sampaikan dalilnya. Kita yakini bahwa jujur adalah perintah agama. Sepakat? Satu. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, tidak ada manusia yang ingin dibohongi. Kalian mau tidak dibohongi? Tidak mau, jelas tidak mau. Ya, oleh karena itu kita harus ya jangan bohong kalau kita tidak mau dibohongi. Ya. Fitrahnya manusia itu tidak ada yang mau dibohongi. Fitrah itu apa ya? Fitrah itu ya bawaan. Ya setiap manusia pasti begitu, itu bawaan. Ya, fitrahnya manusia begitu. Sama lah seperti ini, gambaran fitrah itu begini anak sekalian. Gambaran fitrah ya. Jadi kalau ada 2 orang naik mobil, yang satu nyetir, nyopir drivernya, yang satu penumpang lah sebelah kirinya, yang satu numpang sebelah kirinya, atau kondekturnya atau kernetnya lah yang di sebelah kirinya. Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, mungkin karena remnya blong, kemudian jalur itu kalau lurus harus jurang, kiri kanan banyak pepohonan. Supir itu kemudian secara refleks dia mencari selamat, dia tidak mau masuk jurang. Dia kemudian mengambil setirnya banting kiri.
Supaya apa? Tidak masuk jurang, tapi resikonya nabrak pohon. Pasti yang dia kenakan adalah bagian sebelah kiri. Apakah kemudian sopir ini orang jahat karena di sebelah kirinya adalah temannya, jadi dia membunuh temannya begitu? Oh tidak, itu adalah refleks, itu adalah fitrahnya manusia menyelamatkan dirinya. Ya, dari unsur itunya kita bisa memaknai bahwa orang ini dalam rangka menyelamatkan dirinya. Sama ya seperti fitrah tadi, bahwa orang itu tidak ada yang mau dibohongi. Kalau kemudian ada dibohongi orang, itu jelas di luar kemauan dia. Oke ya. Nah, makanya karena kita tidak mau dibohongi, orang itu tidak mau dibohongi, ya jangan pernah bohong. Dalam bahasa Jawa disebut teposliro. Ya, teposliro itu kita memantaskan pada diri kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain, itu maka nisbatkanlah orang lain itu sebagai kita. Kita mau bohong. Wah, saya itu kalau dibohongi ya udah enak. Kalau saya dibohongi itu sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Kalau kita dibohongi itu sakitnya di sini. Dan sakit karena dibohongi itu tidak bisa dengan betadin kemudian kering. Ya, lukanya lama. Ya, karena di sini tadi. Di sini dikasih betadin tidak bisa. Ya, kalau kita merasa sakit ketika dibohongi, jangan membohongi orang lain. Ya, ini perlu menjadi catatan kita. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, kejujuran adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Kalau kita jujur, ini menjadi dasar ya untuk perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya, sikap jujur akan melahirkan ketenangan. Kalau kita jujur, kita akan tenang. Kenapa? Tidak ada yang ngejar kita, kita tidak berbuat masalah kepada orang lain, maka orang lain tidak akan mencari kita dalam rangka kena masalah. Kalau kita bohong, ya hati-hati. Yang dibohongi suatu ketika akan nuntut, akan nyari ke kita ketika kebohongannya sudah terbongkar. Hidupnya tidak akan tenang. Tapi kalau kita jujur, hidup kita akan tenang, ya, karena kita tidak ada masalah dengan orang lain. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kelima, jujur adalah dasar dari sebuah kepercayaan. Anak-anakku sekalian, dipercaya orang itu bukan hal yang mudah. Ya. Dipercaya orang itu bukan hal yang mudah. Makanya kita harus bisa jujur supaya bisa dipercaya. Jangan bohong. Meskipun main-main ya, tapi efeknya fatal. Ada satu cerita tentang anak-anak saja ini saya sampaikan. Jadi ada anak itu iseng, dia naik sepeda, tiba-tiba menjatuhkan diri, sengaja jatuh. Tak, ada orang lihat, ditolong, ada anak jatuh, ditolong. Ketika ditolong, orangnya mau nolong, baru mau mendekat, anaknya berdiri, weh, kena prank begitu ya. Yang nolong kecewa, sudah berlalu, anaknya naik sepeda lagi lari. Dia muter lagi, balik lagi di dekat situ. Dia menjatuhkan diri lagi dari sepedanya, jatuh, pak, tolong, begitu kan. Orang yang lain datang, mau nolong, begitu dekat lagi, anak itu, weh, kena prank, begitu ya. Oke, yang kedua ini anak dasar bandel, gitu kan. Oke, kemudian sudah anak itu bangkit lagi, naik sepeda lagi, muter berkali-kali, dan tiba-tiba dia sama melakukan yang ketiga, menjatuhkan diri lagi. Ya, orang yang di sebelahnya, ini bocah iki karepe piye? Ya. Kok jatuh lagi? Ditolong, barangkali beneran ditolong lagi. Dia bangun lagi, kena prank gitu kan. Ini anak bener-bener bandel. Dia muter lagi, naik sepeda lagi. Yang keempat sekarang, dia bener-bener jatuh. Bener-bener jatuh. 1, 2, 3 dengan orang-orang yang berbeda yang menolongnya. Ya kan? Yang keempat, dia bener-bener jatuh. Dan di tempat dia jatuh, itu tadi, orang-orang tadi sudah menolong dia dan dibilang kena prank tadi. Makanya apa? Orang-orang itu bilang, sudah biarkan saja, paling dia ngeprank lagi. Sudah biarkan, padahal jatuh beneran. Nah ini kan fatal. Ketika dia beneran jatuh, malah tidak ada yang nolong. Ketika dia pura-pura jatuh, banyak yang mau nolong. Kenapa? Ya karena dia tidak jujur. Ya tidak dapat dipercaya. Oke anak-anak sekalian, jadi ada 5 hal tadi yang menjadi alasan kuat kenapa kita harus jujur. Yang pertama adalah jujur merupakan perintah agama. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang ingin dibohongi. Yang ketiga, kejujuran adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Yang keempat, sikap jujur akan melahirkan ketenangan. Dan yang kelima, jujur adalah dasar dari sebuah kepercayaan. Ya, anak-anak sekalian.
Kemudian yang berikutnya dalilnya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 disebutkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian ada dari satu hadis Nabi diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud an Abdillah ibn Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Ya, anak-anak sekalian, kemudian apa Pak hikmahnya? Kemarin kita pernah bahas bahwa setiap yang disyariatkan itu pasti ada hikmahnya. Hikmatut tasri'iyah, ada kitab seperti itu ya. Besok kalau sudah dewasa bisa belajar tentang kitab itu. Oke, hikmahnya sifat jujur itu apa? Yang pertama, ketika kita jujur mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sekali lagi anak-anakku, dipercaya itu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya tanamkan jujur dalam diri kita. Kemudian yang kedua, mendapatkan banyak teman. Orang itu akan senang menjadi teman kita kalau kita jujur. Ya, kemudian mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ya, ini tentang hikmah daripada jujur. Begitu anak-anakku sekalian yang kita sampaikan di kesempatan ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang amanah, dan jangan lupa nanti dibuka linknya untuk LKPD-nya. Kalian akan mengerjakan beberapa tugas di situ, ada tentang pengetahuan, kemudian juga ada kalian nanti membuat cerita tentang jujur di kehidupan sehari-hari, kemudian ceritamu kamu rekam untuk nanti dikirim di link yang sudah kita siapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.